Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang hardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang-orang miskin. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholat. Orang-orang yang berbuat riya. Dan mereka akan memberi bantuan dengan barang-barang yang berguna. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di tempat yang biasa kita gunakan untuk anak-anak belajar tahfidz. Ibu-ibu, bapak-bapak, juga anak-anak sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi nikmat iman dan Islam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, Umi jadi kumaha lihat anak-anak sekarang. Kelihatannya anak-anak sekarang ceria, bahagia dengan adanya acara ini. Padahal terus terang acara ini diselenggarakan dengan cara yang dadak-dadakan ya Bu ya. Tadinya Umi punya pikiran memang ingin menampilkan kemampuan anak, tapi Umi juga punya perasaan tidak mau membebani kepada orang tua. Dan hal ini bicarakan dengan orang tua, alhamdulillah ibu-ibu semua menyambut baik acara ini dan mendukung dengan semangat acara ini ya. Terima kasih semuanya ini. Bisa jadi ibu-ibu walaupun dadak-dadakan kayaknya punya, silakan baiklah. Kata si Adwalina matuh silakan. Si Umi masih na iya makawas mengeurian kenyaan. Ya udah tahun depan insya Allah kenyaan cenananya tidak. Insya Allah mungkin kedepannya kita akan menyelenggarakan acara seperti ini secara rutin. Ibu-ibu, saya mau kilas balik tentang kenapa acara halqah ini bisa ada. Liburan tahun berapa ya? Liburan tahun lalu ketika Teteh Khotun masih kelas 1 ya, di pondok. Anak Umi yang paling kecil, Teteh Khotun itu kan pondok di Solo ya Bu ya. Dia diberi tugas dari pondoknya untuk mengisi kenceleng Bu. Itu awalnya Bu, mengisi kenceleng buat nanti disetorkan ke pondok. Umi bilang,
dapat uang dari mana? Kentreng buat dibawa ke sana. Sementara Umi nggak punya uang. Ya udah, akhirnya Umi bilang ke Watun, udah gini aja. Liburan ini kita memanfaatkan sebaik-baiknya. Anak-anak RA, anak-anak MISD yang ada di sini kita undang untuk ngaji. Dan tahu ini. Wayahna disuhunkeun kentreng setiap hadir. Itu Bu awal nama ayah lapan tahfidz itu libur selama 2 minggu. Ya alhamdulillah waktu juga akhirnya mendapatkan uang untuk disetorkan ke pondok dari hasil anak-anak di sini. Yang tadinya kata pondok nggak apa-apa sehari 1.000. Ya walaupun sehari 1.000 ya Bu ya kalau kita nggak ada kegiatan mungkin kita tidak akan mendapatkan uang. Jadi akhirnya mah larinya tetap gabung ke urusan materi, ke urusan uangnya. Nah itu Bu pertama kali diadakan halaqah tahfidz di sini. Akhirnya waktu membuat grup halaqah tahfidz untuk anak-anak di sini. Yang waktu itu mungkin yang masih suka di lapang tempatnya, mungkin hanya beberapa orang awal-awalnya. Begitu waktu pulang, permintaan orang tua berdatang, Bu lanjut aja, katanya ini acara anak-anak ngaji. Jadi daripada anak-anak main gak keruan, mending dilanjut. Ya akhirnya Umi juga karena punya tanggung jawab ya baiklah kalau memang ini keinginan orang tua. Akhirnya Umi lanjut waktu itu bersama Ibu Aini ya. Udah Bu Aini kita bantu ya, tolong bantu sama Ibu Rahmi juga. Waktu awal-awal itu sama Ibu Rahmi ketika waktu itu Bu Rahmi masih hamil anak ini ya Arfan ya waktu itu. Nah berjalanlah halaqah tahfidz dari hari ke hari waktu itu sampai hampir ada sekitar 60 orang. Yang waktu masih di belakang bagaimana semangatnya ibu-ibu walaupun hujan petir terjadi. Masih emot ya Bu ya? Ketika ada petir, ada hujan besar sama anak-anak kita ada lagi pada ngaji, akhirnya udah kita nggak usah pulang, kita terusin ngaji, kita terusin doa ketika hujan sama anak-anak. Karena kalau orang lain mah mungkin ketakutan ya Bu ya. Nah selama mungkin sampai sekarang setahun lebih ya Bu ya acara ini dilaksanakan. Dan Umi juga waktu itu akhirnya jadi lanjut aja, kan banyak berdatangan. Mi berapa bayarnya sebulan katanya gitu. Nah ini kan bukan sekolah formal katanya. Udah gini aja biar enak keduanya ya orang tua ya Umi setiap datang silakan ngentreng. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang ya Bu ya. Nah kenapa apa Umi uang ngentreng sih? Ya itu Umi ya dibagi-bagi dengan ibu-ibu pendampingnya, ustazah-ustazahnya, sekedar buat beli bakso. Kalau yang ini dapat besar ya kita juga dapat besar ya. Kalau anak-anaknya sedikit. Nah, tapi Umi sistemnya sebulan sekali ya Bu ya. Akhir bulan dibuka dapat berapa disesuaikan dengan kehadiran guru-guru yang diberikan kepada guru-guru yang ada di sini sedang di sini. Itu ceritanya kenapa ada halaqah tahfidz. Anak-anak masih mau mendengarkan Umi enggak? Mau? Nah, ibu-ibu di sini pembimbing yang ada itu kayak Umi sekarang dibantu sama Umi Aini sama Budia juga kadang-kadang Ibu Rahmi itu membantu. Ibu Rahmi masih rada repot lantaran punya anak kecil ya Bu ya, belum begitu takut setiap hari. Nah ibu-ibu terus terang aja ya, kita ini pendamping ini sama statusnya seperti ibu-ibu sebagai seorang ibu rumah tangga yang dalam hal ini kami punya kewajiban, kami punya tanggung jawab untuk mendidik dan mendampingi anak-anak dalam hal membaca Al-Quran. Hari demi hari, begitu anak dikenalkan dari mulai alif sampai ya, dari A sampai ya, alhamdulillah Bu, banyak perkembangan yang luar biasa. Terutama ini anak-anak yang kelompok besar. Sudah ada berapa orang yang sudah bisa membaca Al-Quran. Kita bimbing mereka dari mulai Iqra 1 sampai selesai, sampai mereka bisa baca Al-Quran. Demikian halnya juga dengan ini, anak-anak kecil, terutama ini yang dari PAUD. Diam ya, jangan ribut ya. Dengar ya,
Ini anak kecil ini yang tadinya malu-malu, yang tadinya ragu-ragu buat mengaji, alhamdulillah satu demi satu pelan-pelan mereka bisa baca. Ya mungkin kayak tadinya, ya kayak ayam ya, cuek-cuek aja. Kalau ngaji kemana we kayak tak saya di BDM saya juga gitu. Kemana aja, kadang-kadang lagi ngaji, lari keliling kemana ya Bu. Tapi ya insya Allah, alhamdulillah kalau dengan cara kita sabar, dengan cara rutin, mereka udah mulai bisa. Kayak ayam sekarang udah Pro 2, saya juga walaupun malam-malam udah Pro 2 gitu. Tapi ada juga anak yang masih jalan di tempat. Ibu jangan salahkan anak, kemampuan anak itu beda-beda. Ada yang bisa cepat melejit kemampuannya, ada masih tetap jalan di tempat, ada yang jalannya santai kayak siput, ada yang jalannya lari seperti kancil. Jadi kita harus memahami kondisi anak-anak kita itu seperti apa. Jangan samakan anak-anak kita itu dengan anak-anak yang lain, karena anak-anak kita itu unik Bu. Nah, kita sebagai orang tua harus punya kesadaran bahwa pola pikir kita harus diarahkan untuk apa? Karena Ibu, anak-anak ini tuh aset orang tua Bu. Bukan hanya aset di dunia, tapi aset di akhirat. Nah itu Bu, yang paling berat tanggung jawabnya bagi kita sebagai orang tua. Ibu, halo anak-anakku, hai, halo, dengar ya. Buat apa harta berlimpah, rumah gedung, kendaraan banyak, sawah luas, kalau anak-anak kita tidak sholat, kalau anak-anak kita tidak sholat, kalau anak-anak kita tidak bisa ngaji, buat apa Bu? Karena yang bisa meraih kita di akhirat kelak, di surga kelak itu adalah anak-anak yang sholat, anak-anak yang bisa mendoakan orang tuanya. Paling tidaknya Bu, mungkin kalau kita meninggal, anak-anak kita bisa menyolatkan kita Bu. Kalau misalnya kita lagi sakit, anak-anak bisa ngaji di depan kita. Bukan berarti malah kita melupakan urusan dunia, bukan. Silahkan lainnya sebuah-buahnya, setinggi-tingginya, tapi jangan lupakan dunia. Anak-anak ini nyanyi ya, bahwa punya tekad untuk menghafal Al-Quran walaupun sulit dan melelahkan. Betapa cita-cita anak yang mau menghafalkan Al-Quran itu kelak akan menyerahkan mahkota di orang tuanya di surga. Amin ya Bu ya. Nah, Umi juga berharap mudah-mudahan anak-anak yang di sini ini semuanya kelak bisa jadi hafiz-hafizah ya. Pokoknya Umi dan bikin kita hafal Quran sama Umi dengan kalian belajar menghafal satu ayat demi ayat ya. Yang mudah-mudahan pahala mengajarkan Al-Quran itu bisa nyampe ya, dan akhirnya apa? Umi juga sama nanti bisa diraih ke surga sama kalian. Karena kan ada yang mengatakan bahwa khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah yang mengajarkan Al-Quran dan mengajarkannya. Itu Bu. Jadi kita itu punya tekad hanya itu Bu. Ya alhamdulillah Umi bisa ngaji walaupun terus terang Umi belum fasih, tapi punya keinginan untuk membimbing anak-anak di sini agar anak-anak semuanya bisa membaca Al-Quran. Nah sekali lagi Umi ucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah mendukung acara ini. Setidaknya kalau tanpa dukungan orang tua mungkin acara ini tidak akan terlaksana. Karena Umi tidak bisa apa-apa, pendamping juga guru di sini tidak akan berhasil kalau orang tua tidak mendukung. Terima kasih kepada orang tua yang selama ini telah sabar ya. Pangpangan apa ibu-ibu besok naruhan yang salah nanggung daluan ulang hari, walaupun hujan, walaupun petir, walaupun panas ya Bu. Terima kasih itu demi apa Bu? Demi anak-anak kita tercinta ya Bu ya. Insya Allah
lelah ibu akan menjadi tingkah karena Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu saja mungkin ya Bu ya. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan anak-anak kita ini yang insya Allah nantinya akan membawa kita ke surganya kelak, akan membawa kita untuk berkumpul di surganya kelak bersama-sama. Amin ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa. Ma'agana anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk dalam api neraka yang bergejolak. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan begitu pula istrinya membawa kayu bakar. Fi jidha hablum min masad. Dan di lehernya ada tali dari sabun yang dipintal. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah segala firman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ala ashabihi wa wala wa kadzalika ila ummati ila yaumil qiyamah amma ba'd. Sambutan dari kami sebagai ketua yayasan tidak banyak dan lebih diarahkan kepada para orang tua wali santri halaqah tahfiz yang pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita semua. Mungkin anak-anak belum begitu paham apa yang akan Ustaz sampaikan, tapi insya Allah orang tuanya mampu memahami poin inti dari apa yang akan saya sampaikan dalam sambutan ini. Ayah bunda yang kami hormati, sebagai seorang muslim dalam hidup kita diberi dua pilihan. Selalu ada dua pilihan. Ayat-ayat Al-Quran banyak yang memberikan kita dua pilihan. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhamkan fujur, sifat buruk, wa taqwaha, dan ketakwaan. Kita mau cenderung kemana? Ada surga, ada neraka, nggak ada yang ngekos di tengah. Ada dunia, ada akhirat. Nggak ada yang melayang di tengah antara dunia dan akhirat, gentayangan tidak ada. Begitupun dalam kehidupan beragama kita ada satu prinsip, i'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu abad. I'mal ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Ihris li dunyaka, berusahalah, kasab Bapak Ibu, kasab, bekerjalah sebaik mungkin, kejar urusan dunia. Ka'annaka ta'ishu abadan, seakan-akan mau hidup selamanya, kata Rasul. Tapi itu masih koma.
ibaratnya gas, lagi ngegas, urusan dunia gas. Tapi kalau nggak mau celaka, saat kita ngegas ada waktu untuk injak kopling, injak rem. Apa remnya? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan beramallah untuk urusan akhirat seakan-akan engkau mati besok. Bapak Ibu, kalau kita maknai hadis tadi, tentu kita akan semangat ketika kita diberi pilihan kejar dunia seakan-akan kita hidup selamanya. Semangat ya Bu, ngalah dunia. Ya. Semoga urusan dunia Bapak Ibu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan, semua hutang dibuat lunas. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, segala hajat dikabulkan sedikit demi sedikit. Tapi kalau kita ingat remnya, kita ingat akhirat, ya'mal li akhiratika, beramal untuk akhirat, ka'annaka tamutu ghadan. Kalau besok kita mati, pasti hari ini kita akan betul akhirat. Tapi satu sisi kita juga dianjurkan untuk ngegas urusan dunia. Muslim, urusan dunia dan akhirat harus seimbang. Kaitannya dengan halaqah tahfiz, Bapak Ibu sekalian, di luar sana dunia begitu memoles dirinya dengan indah dan rupawan, membuat kita begitu tertarik untuk memiliki dunia, untuk mengejar dunia di semua bidang, Pak. Contoh kecil di bidang pendidikan, Ibu, di luar sana dunia pendidikan bersaing. Pendidikan duniawi khususnya, kursus komputer ada, kursus internet ada, bimbingan belajar yang mahal ada, nggak usah disebut mereknya, ada. Les piano, musik, gitar ada, les tari, les balet ada, les latihan renang ada. Kadang kita lebih peduli dan bersemangat untuk ngejar semua itu. Sementara untuk urusan tahfiz, untuk hafalan anak-anak kita, kadang kita ogah-ogahan. Kencereng yang cuma 1.000-2.000 mungkin ya Mi, kadang berat, dianjuk, padahal hadiah untuk kemudahan. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya belum pernah tahu maras para hafiz yang sering disampaikan oleh anak-anak. Di situ ada, aku ingin memberikan sepasang mahkota, dan itu betul. Hadis Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa nantinya anak-anak kita yang hafiz Quran, yang hafal Al-Quran, walaupun tidak sepenuhnya, walaupun tidak seluruhnya, itu Allah berikan kepada anak-anak kita ini, Bu, sepasang mahkota cahaya, mahkota yang terbuat dari cahaya. Yang kalau kita tahu biasanya mahkota hanya dipakai oleh raja, ya. Ini mahkota dari surga, tidak pernah dipakai oleh para raja-raja, tidak pernah dipakai oleh para ratu como Miss Universe. Tapi mahkota dari cahaya yang diberikan kepada anak-anak hafiz Quran itu nantinya akan dipersembahkan kepada kita sebagai orang tuanya. Bapak Ibu, setelah saya beritahu hal ini, ada kebanggaan tersendiri nggak kepada anak-anaknya yang saat ini hadir, yang setiap sore halaqah tahfiz? Ada rasa syukur, Bu? Syukur. Mohon maaf, Bu. Alhamdulillah kita doakan ya untuk anak-anak kita yang saat ini hadir, lebih banyak ridhonya mungkin, lebih banyak menjengkelkannya, tapi sedikit demi sedikit ayat demi ayat Al-Quran masuk ke dalam sanubari, melekat di otak mereka, menempel dalam sanubari mereka, diamalkan sedikit demi sedikit dalam keseharian, dalam akhlaknya. Itu insya Allah pahala amal jariah untuk Bapak dan Ibu semuanya. Ada satu nasihat dari seorang ulama, Gus Baha. Beliau pernah menasehati, kalau bisa Bapak Ibu, surat Al-Fatihah yang selalu kita baca setiap rakaat dalam sholat, untuk Al-Fatihah saja, jangan berikan anak hafal Al-Fatihah kepada gurunya. Kata Gus Baha, intinya kurang lebih seperti itu. Kita sendiri sebagai orang tua yang mengajarkan Al-Fatihah, Bu, Pak, kepada anak kita langsung. Karena apa? Karena nantinya pahala jariah setiap anak kita sholat, baca Fatihah dalam setiap rakaatnya itu kembali untuk kita, bukan kepada guru ngaji.
Maka kami pun di sini para guru, ya, kami berharap bahwa untuk pendidikan keagamaan, urusan ngajinya anak-anak jangan dibebankan kepada kami sepenuhnya semuanya, tapi ada sedikit demi sedikit interaksi dengan Al-Quran dalam keluarga. Bisa ya Bapak Ibu ya? Yang sedikit demi sedikit interaksi dengan Al-Quran dalam keluarga. Ulah game wae, ulah HP wae. Karena naudzubillah Bu, ya, saat kita meninggal nanti, semua kita pasti meninggal, semua kita akan mati. Bacaan yang paling pertama sampai pahalanya kepada kita bacaan siapa Bu? Waladun sholihun yad'ulah, anak-anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bukan tetangga yang kita undang tahlilan yang bacaan pahalanya duluan sampai, bukan Bu. Anak-anak kita. Makanya naudzubillah summa naudzubillah, jangan sampai ini terjadi di kota besar. Ini pernah viral Bu, Pak. Kelihatan jelas. Pernah lihat gambar ini di medsos? Komplek pemakaman umum, di salah satu makam ada instalasi yang dihidupkan pakai tenaga matahari. Ini otomatis setiap malam membacakan MP3, surat Yasin dan surat-surat yang ada di dalam Al-Quran, doa-doa khusus untuk ahli kubur. MP3 pakai tenaga matahari, bacaan Imam Masjidil Haram, bukan bacaan anak dari almarhum yang punya makam. Saya tanya Bu, kalau anak kita sampai melakukan hal ini kepada kita karena anak-anak kita tidak bisa ngaji, sedih nggak Bu Pak? Sedih. Mudah-mudahan kita tidak sampai menjadi ahli kubur yang nasib kuburannya seperti ini. Sakia eheng aya kainget rumah sak teu bisa ngaji MP3 dipasang. Kalau bah teu bisa masang nu kieu ngaji teu bisa, siapa yang akan mengirimkan pahala jariah kepada kita nantinya Bapak Ibu? Nah, anak-anakku sekalian, sayang sama ayah bundanya. Saya rajin belajarnya, rajin mengajinya, rajin mendoakan ayah bunda, ya. Doakan yang terbaik untuk ayah bundanya. Doakan supaya rizkinya melimpah. Allah titipkan rizkimu melalui mereka, Nak. Makanya kalian harus jadi anak yang soleh dan solehah. Ya, doakan kesehatan untuk orang tua kalian. Ya, ketika nanti orang tua kita tiada, doakan yang terbaik untuk mereka. Jangan pernah berhenti, jangan sampai seperti yang ada di kuburan ini, anak. Kita melihatnya sedih. Ya, kuburan orang tua bukan kita yang ngaji, tapi mesin yang mengaji. Naudzubillah. Ya, kedepannya para orang tua mudah-mudahan diberi kesadaran yang lebih, diberi hidayah yang lebih untuk lebih memperhatikan lagi, ya, urusan keagamaan spiritual, urusan tahfiz anak-anak kita. Sedikit saya memberi testimoni Bapak Ibu. Anak saya Khalid kelas 2 tahun lalu, ya, pindah dari sekolah Insan Tama ke MBL Kasar. Hanya beberapa semester di ujian semester pertama, kedua dia selalu juara 1. Saya senyum sidis kepadanya. Nah, hidupmu kayaknya nggak ada tantangan. Di sekolah yang didirikan Eyang, ketua yayasan bapakmu, habis gitu juara 1 kamu borong lagi. Sedikit banyak pasti akan ada yang suudon kena-kena anak ketua yayasan. Maka bismillah, boleh tanya sama gurunya. 1 tahun ini hanya beberapa semester dia hadir di sekolah, sisanya homeschooling. Kenapa saya ambil keputusan tersebut? Saya tidak ingin ilmu yang saya pelajari semasa kuliah, ilmu pendidikan, dan istri saya kuliah pendidikan sia-sia tanpa mengajar. Maka anak saya sendiri yang saya ajar. Saya minta izin guru-gurunya, biarkan anak kami yang kami ajar di rumah. Banyaknya kami arahkan ke tahfiz. Saat ini sudah hampir 2 juz hafalannya, juz 29 dan 30. Saat kemarin pembagian rapot, pembagian kejuaraan, Khalid, kamu masuk peringkat tidak?
1, 2, 3 masuk? Tidak? Tidak. Ya. Nggak ada rasa sedih bagi saya, tapi ada satu kebanggaan ketika saya bisa mendidik anak saya secara langsung, bisa mengajarkan Al-Quran secara langsung. Walaupun perkara dunia dia tidak dapat juara 1, bagi saya, anak saya adalah yang terbaik. Bagi bapak dan ibu, anak bapak dan ibu adalah yang terbaik. Meskipun dunia tidak diraih, tapi akhirat ketika dia raih, insya Allah dunia menyusul. Terakhir saya tutup dengan satu hadis Nabi, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, menguasai urusan-urusan dunia, hendaknya menggunakan ilmu, ada ilmunya. Dan barang siapa yang ingin kehidupan akhirat, maka hendaknya dia menguasai ilmunya, ada ilmunya. Dan barang siapa yang ingin kehidupan dunia dan akhirat, kuasai juga ilmunya. Ya. Dunia semakin kita kejar, semakin menjauh. Tapi Allah, tapi akhirat, semakin kita kejar, maka dunia akan mengemis mengejar-ngejar kita. Ya, mudah-mudahan ayah bunda memahami hikmah di balik hadis ini. Billahi taufiq wal hidayah wa billahi ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakulil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulullah minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim. Tepuk tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudur
Saya
yasin hatta yusul maqabir kala saubata lamun summa kala saubata lamun lauta lamun yakin yatarahunna jahil summa yatarahunna ainal yakin summa alunna anin naim Allahul Azim. Falmugirati subha fa'asarna bihi naqa'a inna wal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasahid wa afala ya'lamu idza bu'sira ma fir sudur wa husila ma fis sudur Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. La sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna aynal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malahu wa addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narul muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha alaihim muqsadah. Fi amalin mumaddadah. Shadaqallahul azim. Yang panjang coba. Atakaso udah, yang lain. Akoda tadi belum ya? Nanti ada udah dicatat sama Arkan. Yang lain, yang panjang. Atin, tadi ada pembacaan Atin? Ada belum? Coba sendiri. Kita dengarkan bersama-sama pembacaan surat Atin oleh Julian. Yang lainnya duduk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa ma yukadzibuka ba'du bidzikr. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Oh, tadi belum dikasih hadiah ya Julian. Julian hadiahnya ini. Silakan sini ambil dulu. Sok Arkan boleh di depan. Arkan mau surat apa? Al-Qadar. Tadi ada pembacaan Al-Qadar nggak ya? Nggak ada. Sekarang mau dibacakan sama Arkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar.
Tuhan berdasarkan Nabi Muhammad innal insana bihi lakanun wa innahu lakanunan ilasaini alam ya manu iza ya manil kubur aus silana di kubur inna rabbahum bihim yawma idin lahudin Sadaqallahul Azim. Di warung, ibu-ibu yang di dapur, lalu mereka sekarang bisa bertahan di sini mengikuti kegiatan anak-anaknya. Selanjutnya coba perhatikan tayangan berikut ini tentang apa ya? Ini siapa aja coba? Siapa aja ini? Rama, Julian, Haikal, dan Arkan. Oh, ini anak-anak yang ikut halaqah tasbih. Kebetulan ini anak-anak di RA Al-Fatah. Nah, waktu itu mau ada lomba, yaitu lomba pembacaan ayat suci Al-Quran berantai. Nah, ini penampilannya Bu. PMI Darul. Ini hasil didikan kami terhadap anak-anak selama ini. Ini pembelaan disampaikan nama dibentak mereka. Ini penampilannya waktu lomba. Ini berantai ya Bu. Mereka membacakan surat Al-Fatihah dan surat Al-Duha. Alhamdulillah mereka juara 2 ya Bu ya. Nah, dengan surat ini pilihannya ini. Nah, selanjutnya ini Sakura sama Jaino. Ini memang anak RA yang berlomba ya Bu. Kalau tadi sama Julian, ini sama Jaino. Ini lagi latihan Bu. Ini lagi latihan di kantor. Tiap hari Umi geder, Umi gecek terus buat latihan agar mereka bisa sukses dan bisa berhasil. Alhamdulillah sekarang kalian sudah lancar, sudah hafal, gak ada yang lupa. Cuma ingat suara jangan makin melempem. Terus kalau ada orang, ada yang lain di depan
misalnya lewat nggak usah dilirik ya, nggak usah dilihat, fokus pokoknya Mbak. Terus apa senyum, Sakura senyum, nggak usah cemberut. Sakura jangan terlalu cepat ya. Kalau Jaino tadi sodaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baru ya, jangan terburu-buru, sampai selesai dulu ya. Baru Sakura pelan-pelan aja, nyantai aja, jangan cepat-cepat. Terus ingat, kalian harus punya tekad keinginan, aku pasti juara ya. Aku juara, aku pasti juara. Nah, nanti kalau juara, wah hebat, dari mana? Dari RA Al-Kasab. Wah hebat dong, RA Al-Kasab. Siapa ya yang ininya, yang ikutannya? Sakura sama Jaino. Tuh kan, dapat piala lagi. Nah, Umi, Ibu Guru nggak bakalan disebut-sebut. Yang disebutin nanti Jaino sama Sakura dan RA Al-Kasab. Doakan besok teh sing sararehat, sing hebatnya, sing lancar besok teh, nggak boleh lupa-lupa lagi. Kan udah bagus ya, udah lancar semuanya ya. Nah mungkin sekarang latihan terakhir, jadi tinggal disiapkan bajunya buat besok yang dipakai, siapkan ya. Itulah cerewetnya Umi, itulah galaknya Umi. Kalau memang selama ini membimbing anak-anak itu seperti itu ya Bu ya, kudu maklum ya. Dan memang paling galak. Nah ini hasil waktu lombanya. Alhamdulillah, arahan Umi, motivasi Umi selama ini membuahkan hasil. Ini juara ke-1 Bu, untuk tingkat RA, TK dan PAUD Kota Banjar. Jadi tidak sia-sia ya Bu ya mengarahkan anak itu ya, mendidik anak itu, asal kitanya ada kemauan. Ulah diempe-empe wae Bu, budak teh Bu. Kadang-kadang aya aduh bari pinter, bari jeung budak bawah ya halus lah. Ini Bu ya. Kurang jelas kurang. Kameramennya buku Putri kalau nggak salah ya dari terlalu jauh suara ya kebetulan ini hanya untuk dokumen ya Bu ya. Waktu itu Sakura sama Jaino tuh dapat piala, dapat bingkisan dan juga uang pembinaan ya Bu ya. Kalau nggak salah berapa? Mas Sakura berapa? Ini kok mikir mejeng lah. Ini teh punya maksudnya apa ya di video letakkan dikirim ke Sakura ya, agar Sakura itu dilatih seperti ininya. Nah ini jadi kegayaan dia yang menjadi puisi ya. Soalnya apa? Anak kadang-kadang sampai ibunya susah ya Bu ya. Akhirnya yang Umi yang menerjemahkan ini puisi. Gayanya Bu ya. Ya Umi udah jadi juaranya aja. Anjakan itu menangkan dia menang. Jadi ini waktu kebetulannya biar Sakura bisa fokus maka harus seperti ini gitu, letakkan namanya punya. Umi dia juara puisi ke zaman baheula, zaman SMP SMA panresep pikiran teh, namun di masjid Umi sok bagian sari tilawah, memang haresep Bu, tapi alhamdulillah haresep yang positif ya Bu ya. Jadi ayeuna lamun makanan budak namanya haresep ya. Tosnya Bu ya. Terima kasih anak-anak, perjuangan, kesabaran dan ujian telah berbuah indah. Jadi alhamdulillah ya, sarekan. Nah ini menjadi pembagian kejuaraannya ya. Nah, Al-Kasab juara 2 ini yang tadi yang berantai waktu pengumumannya.
lama ya yang ini. Ini Bu, kita jualan 2 teh karena kurang pesanan, karena seharusnya 5, kita hanya mengirimkan 4 orang. Karena waktu itu Umi agak kesulitan mencari anak. Udah dipilih papan waktu itu teh dia masuk mulai dari saya ngelatih akhirnya cuma 4 orang. Ini anak-anaknya ya Bu ya. Yang tadi juara 2 lomba hafalan berantai. Ya, nah kalau juara 1 ini tadi Sakura dan Nicelino ya. Jadi anak RA ya ini karena yang dilombakan juga anak RA. Kalau anak-anak kalau tapi nanti ada peluang untuk lomba, bismillah kita ikutan ya Bu ya. Udah dulu ya Bu ya. Itu yang di depan duduk. Duduk, hei. Ini mah halangan. Duduk. Dimas, duduk. Duduk. Kita di bawah sini. Ya, alhamdulillah. Sekarang saya lanjutkan ayat ini ya. Inna a'tayna kal kautsar atole tawa abadan. Kasih kinya. Bilal duduk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Silakan Kak. Denis. Duduk. Hei. Ya. Sekarang selanjutnya lanjutin ayat ini. Kakak. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Kan? Yang di depan siap. Apa nama surat ini? Nama suratnya surat apa ini ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kehalangan.
sobat ini dapat hadiah. Nih, hadiahnya ke sini ke Teteh. Ambil, ya, tuh. Ambil ya. Ya nanti. Ibu. Yang pertama yaitu Dafa Muhammad Sandi Al-Absori. Benar ini namanya? Ya, Dafa ke depan. Ya. Simpan dulu uangnya, Bu. Simpan dulu. Yang kedua, Duduk. Soleh. Guys, duduk guys. Yang kedua yaitu ini teh Umi teh apalnya teh nama panggilannya. Oh iya ini. Yang kedua Duduk. Ini ada Rizky Dika Pramudia. Benar ini teh? Ada yang namanya ini? Siapa ini teh? Dika. Kita tahunya Dika, ternyata namanya Rizky Dika Pramudia. Ke depan nih, Dika ke depan. Itunya simpan dulu. Coba tunggu. Yang ketiga, ini Mihika Adawanda Saki. Ini perempuan yang ini komentar Ustaz anak gimana? Teh, ini anak celemeng, cerewet, sedang makin asal kemudian wanian. Misalnya ini teh bisa begitu dibedaan seletik, nolong. Jangan gitu alhamdulillah ya Bu ya. Ini anak coba ini ya, ini ya. Ini kan menjadi beda namanya. Langsung nanti siapa yang mendapatkan sebelah ini. Kemudian SD dan MI. Sama ini ada 3 orang. Siapa aja ya? Ini nggak tahu nama panjangnya. Yang pertama, ini untuk tingkat SD MI ya. Bilal Muhammad Fadlan. Mana Bilal? Bilal berarti dapat. Yang kedua, Amanda Najmi Vanita. Ya. Ibu kerajinan juga ini menentukan ya Bu. Soalnya banyak yang sering bolok-bolok ya Bu ya. Kemudian yang ketiga, ini Umi mau cari namanya yang lengkap Bu. Karena Umi baru dapat nama lengkap anak-anak itu kemarin sampai tadi pagi. Yang ketiga, Abdan Hayri Al-Faisi. Ya, ini yang ketiga SD MI. Selanjutnya untuk yang tingkat LA, kebetulan yang tingkat LA itu paling banyak nih. Makanya Umi di sini menentukannya untuk tingkat LA Pak dan tingkat LA B ya. Untuk tingkat LA yang Pak dulu ya. Oh ini dulu. Oh biar terlalu panjang. Ini dulu mau dikasih jalannya. Ini dulu yang mau dikasih jalannya. Kasih dulu jalannya. Ini yang mendapatkan ini tingkat PAUD ya. Ya. Ya, yaitu di dapat ya, yang kedua bisa, yang ketiga bisa. Ya. Kemudian selanjutnya tingkat SD yaitu yang pertama Bilal, ya, kedua Amanda, yang ketiga
Abdan. Ya, silakan Bu kalau mau dipoto dulu ya Bu ya. Bisa ke atas ya. Ini katanya ke sini aja dulu. Belakang. Udah duduk ya. Mulai itu Julian, hari Julian. Yang kedua, Pak ya. Kemudian untuk misalnya ada yang pertama, Sakura Kowiyatul Nisa As-Siddiq. Duduk sayang. Ya, Pak. Yang kedua, Rija Nur Adijah. Ya, Nur Adijah ya. Rija Nur Adijah. Yang ketiga, Hasna Nur Habibah. Nih, anak-anak yang baru masuk, yang jarang-jarang masuk ngaji, nanti rajin ngajinya biar hafalannya banyak dan bisa mendapatkan piala. Ya? Oke. Terus ini. Teteh itu pialanya. Itu yang di depan. Ya. Julian berarti gitu ya. Nah, Jangan ngalangin dong. ini yang kedua Rama, yang ketiga Arhan. Kemudian yang perempuannya yang pertama Sakura, yang kedua Lija, yang ketiga Hasna. Umi ke halaman.
Alhamdulillah. Tak, tak. Dan mohon doanya. Silakan cari bundanya masing-masing. Ayo mana mamahnya cari. Kasihin bunganya ke mamahnya. Kasihin bunganya ke mamahnya. Ayo peluk dan cium bunda. Mohon doanya dari bunda. Silakan bapak. Terima kasih persembahan kecil dari Ananda. Hafalan Ananda mungkin belumlah banyak, hanya beberapa ayat atau beberapa surat dari Al-Quran, dari Al-Ammar. Lebih banyak membuatmu jengkel, lebih banyak membuatmu meneteskan air mata. Tapi dari hati kecil kami ada bunda. Tentunya kami ingin mempersembahkan yang terbaik untuk ayah dan bunda. Ayah, bunda, baik-baik hafalan ayat suci Al-Quran yang Ananda hafalkan. Ananda persembahkan semuanya untuk ayah dan bunda. Ananda senantiasa berdoa dan berharap mudah-mudahan di akhirat nanti Allah anugerahkan untuk Ananda sepasang mahkota untuk Ananda semakan di atas kepala ayah dan bunda. Seiring dengan doa dan restu ayah dan bunda untuk Ananda agar Ananda dibuatkan dalam perjuangan yang ada dalam menuntut ilmu. Semoga Al-Quran ini tidak hanya menghiasi pikir dan lisan Ananda, karena Ananda ingin Al-Quran ini menempel dalam hati saudari Ananda, selalu mengingatkan Ananda yang sementara ini para ayah dan bunda senantiasa diberi keberkahan, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, dan doa dalam naungan dan doa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Anda yang selalu mendengar ayah dan bunda.